Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Timothy Nulfaro dari BPR Oris dan saya akan memimpin ibadah renungan kita pada malam hari ini. Sebelum masuk ke ibadah renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kamu masih berkati kami Tuhan. Dari pagi kami mulai kegiatan kami sehingga malam hari ini kami masih bisa bernapas, masih bisa diberikan kekuatan dan masih bisa diberikan iman untuk percaya kepadamu. Dan pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Semoga firman yang hamba-Mu sampaikan ini bisa melekat dalam hati kami dan menjadi rema bagi hidup kami. Hanya dalam Tuhan, amin. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu judul besar, yaitu dengan kasih yang kekal. Mungkin kadang teman-teman merasa bahwa kita ini nggak dikasihi. Mungkin di rumah yang punya adik, yang punya saudara, mungkin orang tuanya lebih sayang sama saudaranya atau lebih dekat. Padahal sebenarnya orang tua itu sayang sama kita semua, cuman dengan cara yang berbeda. Lalu misalnya kita di sekolah mungkin dijauhin teman, mungkin nggak pernah diajak ngobrol, mungkin nggak pernah ditemani lagi. Namun kita harus percaya bahwa sebenarnya kita juga dikasihi. Kita nggak usah peduli sama orang, misalnya kita nggak dikasih sama orang lain, tapi percayalah ada satu orang yang akan selalu mengasihi kita sekarang sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan. Dengan kasih yang kekal, mari kita buka ayat Alkitab kita di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kita sebagai manusia harus percaya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Lalu apakah kasihnya hanya berhenti di kita? Tidak. Dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus menyebarkan kasih Tuhan tersebut kepada saudara kita, kepada sesama kita, teman-teman kita, guru kita, orang tua kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Biar semua orang yang ada di sekitar kita itu tahu bahwa, misalnya saya, Timothy bisa mengasihi orang lain. Siapa sih yang ngajarin dia kasih? Kalau mereka harus tahu, kalau yang ngajarin aku kasih itu sebenarnya Tuhanku sendiri. Jadi dengan seperti itu kita bisa membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan juga. Jadi kasih Tuhan ini ada manfaatnya bukan buat kita aja, buat orang sekitar kita juga. Lalu beberapa subjudul yang akan saya berikan. Pertama itulah keselamatanku adalah inisiatif Tuhan. Kita percaya bahwa setiap keselamatan dalam hidup kita, misalnya kita masih diberikan kesehatan, lalu misalnya habis sakit nih, misalnya habis demam, ternyata Tuhan masih beri kita kesempatan untuk sembuh. Sebenarnya kalau kita sakit itu yang menyembuhkan kita itu bukan semuanya obat-obatan saja. Sebenarnya kesembuhan kita itu berasal dari inisiatif Tuhan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan itu masih mengasihi kita. Lalu tidak ada yang bisa kita perbuat untuk mengubah kasihnya. Maksudnya itu kita tuh nggak bisa menjauh dari kasih Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Pasti Tuhan selalu mengasihi kita. Bahkan orang-orang yang berdosa, contohnya seperti Zakheus pemungut cukai, Tuhan mengasihinya. Bahkan Tuhan mau datang ke rumahnya untuk makan malam. Lalu apa dampaknya bagi kita yang orang-orang berdosa ini? Dengan merasakan kasih Tuhan, kita bisa lebih dekat kepadanya, lebih percaya kepadanya. Contohnya Zakheus, setelah Tuhan memberikan kasih kepadanya, Zakheus bertobat, malah jadi membantu orang lain. Dia membagi-bagikan uangnya. Lalu Tuhan itu tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Misalnya kita capek nih, aku capek di rumah dimarahi terus, di sekolah dibully, pokoknya di mana-mana kita tuh merasa kalau diri kita tuh paling tersiksa, paling berat. Namun kita harus percaya Tuhan itu tidak pernah menyerah atas hidup kita. Tuhan aja nggak menyerah, artinya kita juga harus semangat menjalani hidup ini. Jangan pernah menyerah atas hidup kita sendiri, karena percayalah ada satu sosok yang akan selalu mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Lalu di mana contoh perbuatan kasih Tuhan? Ya, salah satu contohnya ada di ayat yang paling sering kita dengar. Contohnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Mungkin kita merasa kita dalam hidup kita ini kita nggak dikasihi, namun percayalah Tuhan selalu mengasihi kita. Bahkan Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib demi keselamatan kita, demi menebus dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kasih-Nya yang kekal. Mungkin sekian khotbah dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih memberkati kami Tuhan hingga kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman yang Amba sampaikan ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi hidup kami, agar selalu percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menyerah sikap kami. Dan semoga Tuhan semua yang mendengar firman ini, semoga imannya dikuatkan untuk lebih semangat menjalani hidup, untuk tidak menyerah atas hidupnya dan selalu berjuang sampai titik akhirnya. Dan Tuhan berkati juga program media sosialnya Roh Kris Tuhan. Semoga kami bisa selalu menyebarkan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu kepada seluruh anggota Roh Kris yang Negeri 7 Batam, agar mereka selalu bisa mendengarkan tentang kasih dan kabar baik. Hanya dalam Tuhan, haleluya. Dadah semuanya.